Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 8. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengawali pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menyimpulkan isi teks eksposisi. Baiklah, dalam pertemuan kali ini Ibu hanya menyampaikan dua materi di dalam isi teks eksposisi, yaitu yang pertama adalah menentukan isi teks eksposisi. Nah, bagaimana kamu dapat menentukan isi teks yang telah kamu baca? Menentukan isi teks tersebut berarti mengambil garis besar atau intisari teks tersebut. Teks eksposisi berupa paparan atau penjelasan suatu objek. Intisari atau garis besar bacaan tersebut merupakan isi teks eksposisi. Perhatikan contoh berikut. Hutan hujan tropik atau sering juga ditulis sebagai hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis khatulistiwa. Hutan hujan tropis bisa juga diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi. Maka dari itu disebut hutan hujan tropis. Hutan ini didapati di Asia, Australia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik. Dalam peristilahan bahasa Inggris, informasi hutan dikenal sebagai lowland, equatorial evergreen rainforest, tropical lowland evergreen rainforest, atau secara ringkas disebut tropical rainforest. Hutan hujan tropika merupakan rumah untuk setengah spesies flora atau fauna di seluruh dunia. Hutan hujan tropis juga dijuluki sebagai farmasi terbesar dunia, karena hampir seperempat obat modern berasal dari tumbuhan di hutan hujan ini. Hutan hujan tropika terbentuk di wilayah beriklim tropis, dengan curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1750 mm atau 69 in dan 2000 mm atau 79 in. Sedangkan rata-rata temperatur bulanan berada di atas 18 derajat Celcius atau 64 derajat di sepanjang hutan. Hutan basah ini tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1200 meter dpl. Di atas tanah-tanah yang subur atau relatif subur, kering, tidak tergenang air dalam waktu lama, dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata atau jumlah bulan kering. Hutan hujan tropika merupakan vegetasi yang paling kaya, baik dalam arti jumlah jenis makhluk hidup yang membentuknya maupun dalam tingginya nilai sumber daya lahan, tanah, air, cahaya, matahari yang dimilikinya. Hutan dataran rendah ini didominasi oleh pepohonan besar yang membentuk tajuk berlapis-lapis atau layering. Sekurang-kurangnya tinggi tajuk teratas rata-rata adalah 45 meter
paling tinggi dibandingkan rata-rata hujan lainnya. Ibu ulangi, rata-rata hutan lainnya. Rapat dan hijau sepanjang tahun. Ada 3 lapisan tajuk atas di hutan ini. Contoh teks tersebut membahas Indonesia memiliki keragaman hayati tertinggi di dunia. Namun, kerusakan hutan di Indonesia akibat penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, dan eksploitasi hutan cukup memprihatinkan. Selanjutnya, materi kita dalam menyimpulkan isi teks eksposisi yaitu adalah meringkas teks eksposisi. Meringkas teks adalah penyajian karangan dalam bentuk yang singkat dan efektif. Fungsi sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Melalui ringkasan kita dapat menangkap pokok pikiran atau tujuan penulis. Kamu dapat meringkas teks yang telah kamu baca. Langkah-langkah yang perlu dilakukan saat meringkas teks sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, rangkaikan setiap gagasan pokok tersebut dengan kalimatmu sendiri. Kamu dapat menggunakan konjungsi yang sesuai agar menjadi paragraf yang baik. Perhatikan contoh berikut untuk meringkas teks. Ibu akan memberikan contoh paragrafnya dan juga contoh cara meringkas teks yang sudah Ibu berikan. Pemandangan bawah laut sebagai negara kepulauan. Tidak heran apabila Indonesia memiliki ratusan pulau dengan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Indonesia menjadi surganya pemandangan bawah laut yang indah untuk kamu yang menyukai diving, menyelam di antara ribuan ikan-ikan cantik, melihat beraneka ragam terumbu karang dan biota laut lainnya, memang memberikan kesenangan yang tiada tara. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara favorit dan wajib dikunjungi untuk menyalurkan hobi diving kamu. Apalagi masih sangat banyak pemandangan bawah laut di pulau Indonesia yang masih jernih dan terbebas dari sampah. Sehingga kamu bisa menikmati panorama langka ini dengan puas deh sobat tiket. Nah, di sini Ibu juga akan memberikan contohnya, yaitu adalah tempat wisata bawah laut, yaitu Taman Laut Takabonerate. Pemandangan bawah laut yang menakjubkan di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sahabat tiket, Taman Laut Takabonerate merupakan taman laut yang disebut-sebut sebagai taman laut terbesar ketiga setelah Kwazipen di Marshall dan Savadipa di Maladewa. Jadi, tidak heran lagi kalau banyak turis yang mengincar Takabonerate sebagai tempat untuk menyelam dan menjelajah keindahan bawah lautnya. Nah, teks tersebut dapat diringkas dengan menggunakan langkah-langkah meringkas teks. Ringkasan teks tersebut sebagai berikut.
pemandangan bawah laut sebagai negara kepulauan. Tidak heran apabila Indonesia memiliki ratusan pulau dengan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Apalagi masih sangat banyak pemandangan bawah laut di pulau Indonesia yang masih jernih dan terbebas dari sampah. Sehingga kamu bisa menikmati panorama langka ini dengan puas. Sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk materi kita, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi. Dalam pertemuan kali ini Ibu hanya menyampaikan 2 materi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silakan peserta didik Ibu kelas 8 pelajari lagi apa yang sudah Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.